Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi umat Tuhan dimanapun kita berada. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Tidak terasa kita sudah memasuki untuk hari yang pertama di bulan September ini. Semoga kita dapat menjalaninya dengan penuh berkat. Tema renungan yang akan kita bahas dengarkan sepanjang satu bulan ini adalah siapakah yang mau? Dan pada hari ini, renungan kita Kamis 1 September 2022 dengan judul Penyerahan, Serahkan Anggota Tubuhmu. Ayatnya di dalam Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Meterai Allah ada pada kita. Kita sudah dibelinya, dan Ia ingin agar kita mengingat bahwa kuasa jasmani, pikiran, dan moral kita adalah miliknya. Waktu dan pengaruh, pertimbangan, kasih, dan hati nurani, semua milik Allah, dan untuk digunakan selaras dengan kehendaknya semata. Hal-hal itu tidaklah digunakan sesuai dengan petunjuk dunia, karena dunia berada di bawah pemimpin yang berseteru dengan Allah. Daging di mana jiwa berada adalah kepunyaan Allah. Setiap urat daging, setiap otot adalah miliknya. Janganlah ada alasan karena kelalaian atau penyalahgunaan untuk melemahkan satu organ pun. Kita harus bekerja sama dengan Allah melalui pemeliharaan tubuh sebaik mungkin agar sehat, agar dapat jadi bait suci di mana Roh Kudus tinggal untuk membentuk setiap kuasa jasmani dan rohani sesuai dengan kehendak Allah. Pikiran harus diisi dengan prinsip-prinsip yang jernih. Kebenaran harus dipahat di atas lembaran jiwa. Ingatan harus dipenuhi dengan kebenaran yang berharga dari firman. Kemudian, bagaikan permata yang indah, kebenaran itu bercahaya dalam kehidupan. Umat Tuhan akan diuji dan dibuktikan. Pekerjaan introspeksi yang bekerja sama harus berlanjut di antara para pemelihara Sabat. Seperti bangsa Israel dahulu kala, cepat sekali kita melupakan Tuhan dan karyanya yang menakjubkan dan memberontak melawan Dia. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, di bulan ini kita akan membahas satu tema, yaitu siapakah yang mau. Ini bentuk pertanyaan apa kita akan dengarkan bersama-sama. Namun pada hari ini kita sudah mendapatkan poin-poin penting dalam perenungan kita, yaitu menyerahkan segenap anggota tubuh kita. Ini sangat penting oleh karena bagaimana tubuh kita adalah merupakan bait Allah. Allah akan memeteraikan kehidupan kita jikalau kita hidup di dalam kehendak Tuhan, dan Tuhan akan ada di dalam kita jikalau kita juga akan memelihara hidup kita, tubuh kita berkenan untuk didiami sebagai bait sucinya. Saudaraku, di akhir zaman ini, di dalam kehidupan kita, Allah ingin menggunakan kita untuk menjadi saksi kebenarannya. Tuhan akan memakai kita untuk menjadi senjata-senjata untuk menyatakan kasih-Nya. Oleh karena itu, pikiran harus diisi dengan prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Dan kebenaran itu harus ada di dalam pikiran dan jiwa kita, sehingga itu yang akan dituangkan di dalam kehidupan, yang mana itu akan menjadi pancaran Kristus untuk nyata melalui kehidupan kita. Oleh karenanya, mari kita peliharakan kehidupan kita dengan benar, sehingga baik di dalam pikiran, kata-kata, tindakan kita akan sesuai dengan prinsip kebenarannya. Semoga hari ini kita ada di dalam kebenaran itu. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena hari yang baru, bulan yang baru, kami dapat menikmati akan kasih Tuhan dan kepercayaan Tuhan untuk kami memperoleh kehidupan. Dan itu berarti ya Bapa, satu kesempatan yang baru untuk kami dapat hidup lebih mendekatkan diri kepadamu. Tuhan, terima kasih. Kami yakin bahwa dengan kepercayaan kehidupan yang Kau berikan, maka kami percaya juga
jaminan penyertaan-Mu juga akan senantiasa mengiringi kami. Terima kasih firman-Mu yang sudah mengawali akan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Biarlah hidup kami akan dimeteraikan menjadi anak-anak Allah yang layak dipandang sebagai bait kudus Allah. Dan biarlah dalam angan-angan hati kami, di dalam pikiran, dalam tindakan perkataan kami, semua akan mencerminkan Kristus layak hidup di dalam kami. Ya Bapa, tolong kami supaya kami memang lemah secara daging, tetapi biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang mendiami hati kami, sehingga kami akan berdiri sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Hari ini di saat kami akan memulaikan aktivitas, Hamba-Mu berdoa bagi umat-umat-Mu dimanapun berada, baik yang ada di perkotaan, di pedesaan, dalam berbagai aspek pekerjaan, baik yang mengusahakan lahan, pertanian, nelayan, bahkan bekerja dalam usaha tertentu, perkantoran, dan lain sebagainya. Tuhan, biarlah kiranya melalui berkat-Mu akan memberikan kebijaksanaan dan juga keberhasilan dalam semua yang direncanakan. Semua akan membawa kebahagiaan, sukacita, serta iman yang akan dipertambahkan. Demikian juga di tengah-tengah masa cuaca yang tidak menentu sekarang ini, yang terjadi perubahan yang dapat menimbulkan berbagai penyakit bagi umat-umat-Mu. Kami tahu bahwa kami hidup di akhir zaman yang tak menentu ini. Tuhan, jaga dan lindungilah kami dan kuatkanlah kami Bapa supaya kami dalam keadaan sehat. Namun bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit sekarang ini, baik di rumah, demikian juga yang berbaring di rumah sakit, Tuhan yang akan menguatkan mereka, menolong, memberikan pemulihan kesembuhan ya Bapa, supaya dapat bangkit kembali dalam melayani akan Tuhan dalam hidup mereka. Bapa, Hamba-Mu berdoa bagi orang-orang tua yang kami kasihi dimanapun berada, kasih-Mu juga menjadi bagian mereka dalam masa indah masa tua mereka. Biarlah mereka selalu dapat melayani Engkau sehingga bersuka cita menjalani kehidupan. Oh Bapa yang baik, bila mana pada hari ini di antara umat-umat Tuhan yang bersuka cita dalam menerima berkat-berkat yang tertentu, bahkan oleh karena ulang tahun yang mereka terima, Tuhan kiranya pertambahkan sukacita mereka, berikanlah kesehatan panjang umur dan juga sukacita di dalamnya. Terpujilah Engkau Bapa, semoga berkat yang sama kami nikmati pada hari ini. Ampuni kami Bapa, doa ini Hamba-Mu serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.